Jadi apa yang beda dengan perkuliahan sebelum Amel menikah dan setelah Amel menikah? Dulu waktu sebelum biasanya malas bersihin kos, ini malah bersihkan rumah. Kok si Amel kok izin terus kan, teman-teman, tidak dianggap gitu teman-teman. Jadi lokasinya menang. Udah. Alhamdulillah disetujui. Jadi waktu itu langsung akhir Januari Amel boyongan teman-teman dari kampung ke kontrakan Amel yang dulu kan masih nih masa kontraknya. Soalnya dulu kontrak 1 tahun teman-teman. Amel tinggal di situ. Amel nggak sendirian sama bayi Amel aja. Jadi Amel ngajak teman Amel teman-teman. Amel ngajak teman Amel yang nantinya bakal bantuin Amel ketika Amel nanti KKN. Jadi teman Amel ini membantu Amel untuk menyiapkan ASI dan diberikan ke bayi Amel gitu teman-teman. Oke, KKN dimulai teman-teman. Bulan Februari, Maret sudah 35 hari. Setelah itu penarikan, alhamdulillah sudah selesai KKN-nya. Nah, tapi cobaan selanjutnya datang teman-teman. Apa coba cobaan selanjutnya? Jadi kan PPL KKN sudah selesai teman-teman. Nah, selama KKN tadi Amel juga beberapa kali ke kampus untuk bimbingan teman-teman. Akhirnya Amel disetujui untuk sidang. Tapi karena KKN ini dilaksanakan di semester baru, di awal semester 8, dan nilainya kan belum muncul teman-teman. Jadi nilai itu munculnya kan nanti pas yudisium. Jadi nilai KKN Amel ini belum keluar. Nah, syarat untuk melakukan sidang skripsi ini, semua nilai mata kuliah yang pernah ditempuh itu harus sudah keluar teman-teman. Baru nanti bisa sidang gitu. Nah, karena Amel lobby ternyata nggak bisa karena ini sudah sistem. Jadi Amel disuruh nunggu nilai keluar dulu nanti di yudisium. Masih ingat banget, itu yudisium tanggal 20 Juli teman-teman. Dan tadi selesai KKN kan Amel sudah disetujui untuk melakukan sidang ya. Jadi Amel selesai KKN itu kan bulan Maret sudah selesai KKN dan menunggu sampai Juli, Maret, April, Mei, Juni, Juli baru bisa sidang, bulan Juli baru bisa sidang gitu teman-teman. Jadi Amel menunggu 4 bulan lamanya untuk sidang. Oke lah, nggak apa-apa. Amel langsung waktu itu setelah KKN karena udah mendengar kabar seperti itu langsung pulang ke kampung teman-teman, karena masa kontrakan juga udah habis kan. Ditunggu yudisium akhirnya keluar, nilai sudah keluar. Terus Amel boyongan lagi sama anak pertama Amel namanya Fahel. Masih berdua aja nih karena suami kan masih kerja di Jakarta. Boyongan karena sudah tidak punya tempat tinggal di Semarang. Jadi Amel numpang lah di kos lama Amel dulu teman-teman. Negosiasi sama mbak-mbak kos, terus akhirnya Amel dibolehkan untuk tinggal di situ beberapa saat gitu teman-teman. Sambil ngurus berkas sidang. Oke, pada hari sidang pagi-pagi nih teman-teman, sidangnya waktu itu jam 7 atau jam 8 gitu pagi-pagi. Amel nggak berharap ada yang nyambangin Amel untuk memberikan bunga atau memberikan ucapan selamat gitu teman-teman, nggak berharap karena waktu itu teman-teman kos, mbak-mbak kos, teman-teman kos sudah mau menjagakan Fahel. Itu Amel sudah sangat berterima kasih, tapi ternyata yang membuat Amel terharu setelah keluar dari pintu panas setelah keluar dari ruang sidang ternyata di sana ada teman-teman kos, ada mbak kos, ada Fahel, ada teman-teman jurusan juga, ada teman-teman prodi, teman-teman, pokoknya banyak teman-teman ternyata teman-teman. Meskipun nggak ada suami karena suami di Jakarta gitu ya, tapi ini sudah cukup untuk membuat Amel waktu itu bahagia, terharu gitu. Dikasih coklat segala, aduh. Udah kan waktu itu sidang selesai. Waktunya revisi teman-teman. Nah, revisi ini Amel karena langsung waktu selesai sidang itu langsung balik lagi ke kampung, karena kan nggak enak lama-lama di kos kan, numpang juga, langsung balik lagi ke kampung. Amel revisi ini bolak-balik gitu teman-teman, karena Kudus Semarang kan nggak begitu jauh ya. Ninggal Fahel sama Utinya sebentar, terus ke Semarang untuk revisi itu tadi. Oke, revisi sudah selesai. Saatnya daftar wisuda nih. Nah, Amel dinyatakan lulus itu tanggal 29 Juli tahun 2016, teman-teman. Nah, tinggal daftar sidang.
Tapi sidang selanjutnya, periode selanjutnya itu bulan Oktober teman-teman. Jadi Amel harus menunggu Agustus, September, Oktober, 3 bulan lagi. Oke lah, pendaftaran wisuda dibuka kan menjelang nanti bulan Oktober gitu kan. Oke lah, Amel pulang lagi. Nah, seneng banget nih, Oktober telah tiba. Waktu itu Amel langsung boyongan lagi sama Fahel karena suami masih di Jakarta. Jadi Amel berdua aja sama Fahel kan. Waktu itu Fahel masih usia 10 bulan. Oke, Amel daftar wisuda, ngurus berkas-berkas wisuda, udah gladi bersih, udah segalanya. Tinggal tunggu hari hanya teman-teman. Di dini harinya suami baru sampai di kampus dari Jakarta. Jam 4 paginya, hari hanya nih, jam 4 pagi atau jam 5 pagi itu Amel lupa. Pokoknya sebelum subuh. Itu tuh kita kan kalau wisuda biasanya make up dulu gitu ya teman-teman, biar nggak kucel-kucel amat nanti waktu wisuda. Jam 4 atau jam 5-an suami datang ke kos Amel karena Amel kan numpang lagi tuh. Numpang di kos lama. Datang ke kos bawa Fahel yang masih bubuk waktu itu, masih pagi kan. Belum waktunya dia bangun, naik motor terus langsung berangkat make up. Setelah make up kan terus harus siap-siap nih teman-teman, ganti baju dan segalanya, nyiapin Fahel, nyiapin bekal Fahel kalau nanti dibawa sama babahnya gitu. Sampai kos-kosan, waktunya mandiin Fahel teman-teman. Jadi waktu itu Amel mandiin itu dengan wajah full make up, udah cantik, tapi harus basah-basahan mandiin Fahel. Oke lah, nggak apa-apa, karena emang kewajiban Amel kan ya sebagai ibunya, nggak mungkin juga bangunin teman-teman kos buat mandiin Fahel. Oke, sudah jam 7 nih di hari H waktu wisuda. Waktu Amel prosesi wisuda, si Fahel ikut sama babahnya. Alhamdulillah wisuda berjalan dengan khidmat. Nah, waktu itu sedihnya teman-teman. Sedihnya itu Amel belum tahu orang tua Amel ini bakalan datang atau enggak nanti ke wisuda Amel. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Suami Amel sama anak Amel aja insya Allah udah cukup. Tapi ternyata setelah foto-foto dengan teman-teman Amel, dengan suami, dengan anak, ayah Amel nelpon kalau mereka sudah sampai di lokasi wisuda. Senang banget karena disambangi sama orang tua dan adik-adik. Jadi prosesi wisuda itu kayaknya ada 3 kali teman-teman. Tapi yang Amel ingat itu wisuda universitas sama wisuda jurusan. Nah, pas wisuda jurusan itu kan di hotel nih teman-teman, sama teman-teman jurusan aja. Oh ya lupa. Sebelum itu Amel ingin cerita. Jadi kan suami Amel ini kerjanya di Jakarta ya, di Pamulang. Karena orang tua menghendaki suami itu kerja di sekitaran Jawa Tengah aja. Jadi waktu itu kodaruahnya ada pengumuman penerimaan dosen juga di IAIN Surakarta teman-teman. Jadi orang tua menyarankan suami Amel ini untuk apply ke situ. Siapa tahu rezeki gitu kan lebih dekat gitu sama orang tua gitu. Suami apply ke situ, tes, dan alhamdulillah rezekinya di situ teman-teman. Di IAIN Surakarta. Kembali lagi nih ke wisuda. Selesai wisuda jurusan, Amel ini sama suami, sama Fahel ini langsung meluncur ke Solo teman-teman. Jadi Amel nggak pulang kampung dulu gitu teman-teman. Selesai wisuda, Amel tuh langsung ke kontrakan Amel yang baru di Solo gitu teman-teman. Langsung memulai kehidupan yang sesungguhnya. Waktu itu agak sedih sih teman-teman karena ingin merasakan euforia wisuda bareng keluarga dulu gitu di rumah, tapi karena suami sudah ada kewajiban ngajar di IAIN Surakarta, jadi Amel sebagai istri yang baik, Amel sebagai istri harus mendampingi suami gitu teman-teman. Sebenarnya ada kejadian yang sampai saat ini belum terlupakan teman-teman, masih ingat gitu. Waktu itu kan setelah wisuda jurusan langsung ke Solo teman-teman. Jadi suami itu bawa motor, naik motor dari Semarang ke Solo. Amel sama Fahel sama koper besar itu naik patas teman-teman, naik Safari Lux waktu itu, jadi dari Ungaran ke Solo. Nah, karena Amel ini masih buta waktu itu, benar-benar buta daerah Solo, nggak pernah ke Solo, pernah sekali ke Solo itu aja ke UMS aja. Kodaruahnya jalur yang seharusnya dilalui oleh bis itu ganti jalur gitu teman-teman karena ada renovasi pasar Kartosuro waktu itu. Nah, Amel diturunkan di suatu
perempatan yang Amel nggak tahu namanya itu perempatan apa. Nah, waktu itu hujan pula kan. Amel tuh sampai duluan gitu teman-teman. Terus kan Amel telepon WA. Waktu itu udah ada WA belum ya? Udah ada lah ya 2016. BB apa ya? BBM apa ya? Waktu itu Amel setelah diturunkan dari base, Amel menghubungi suami Amel. Ini mas, aku sampai di sini. Nah, karena suami Amel masih bingung kan ya waktu itu hujan juga, hujan deras. Bener-bener Amel udah putus asa, sedih, capek. Amel tuh nangis di perempatan itu. Bodoh amat lah orang-orang lihatin Amel kan gak kenal mereka. Terus akhirnya Amel ketemu nih sama suami Amel. Terus pulang. Nah, itu kejadian yang memalukan itu teman-teman. Menangis di perempatan. Menangis di perempatan sambil bawa koper besar, sambil gendong bayi. Orang-orang tuh melihatnya benar-benar waktu itu benar-benar suatu hal yang memalukan teman-teman kalau diingat-ingat. Sudah hidup di Solo selama 1 bulan kalau nggak salah. Terus setelah itu kangen kan pulang ke kampung, ke Kudus. Nah, barulah sempat kita foto kayak gini bersama keluarga, bersama Fahel. Foto ini diambil bulan November teman-teman. Waktu itu kan Amel wisudanya bulan Oktober karena langsung ke Solo, jadi belum sempat nih foto. Nah, baru sempat nih bulan November. Waktu itu Fahel umurnya sudah 11 bulan. Akhirnya punya kenang-kenangan. Oke teman-teman, sepertinya cerita lika-liku menikah sambil kuliah berakhir sampai di sini karena Amel sudah lulus kan. Nah, di kehidupan selanjutnya barulah ada lika-liku kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya teman-teman. Jadi pelajaran apa yang bisa diambil dari lika-liku kisah Amel dulu pernah menikah sambil kuliah teman-teman? Pelajaran yang bisa diambil yaitu jika kalian sudah mantap untuk menikah, sudah tahu bibit, bebet, bobot dari pasangan kalian, dan kalian sudah mantap, sudah sholat istikharah juga, orang tua sudah oke, lakukanlah. Dalam pernikahan, apalagi di usia yang masih muda, masih belia, masih kuliah, yang perlu diutamakan nomor 1 adalah mental teman-teman. Harus siap menghadapi berbagai masalah yang nantinya akan kalian hadapi, entah itu dalam masalah perkuliahan ataupun dalam masalah rumah tangga. Kalian juga harus pandai-pandai mengatur komunikasi dengan suami, pandai-pandai memanajemen diri, manajemen konflik, manajemen keuangan misal, dan terus belajar untuk saling memahami satu sama lain teman-teman. Karena menikah itu bukanlah hal yang mudah, apalagi menikah sambil kuliah, di mana kuliah ini masih kewajiban teman-teman. Teman-teman wajib untuk menyelesaikan tepat waktu. Ada satu kalimat yang saat ini tuh masih terngiang-ngiang gitu di telinga Amel. Jadi dulu setelah Amel keluar dari aula tempat wisuda, suami Amel itu senyum sambil memberikan boneka kecil terus bilang gini, "Dik Lia hebat, sudah menyelesaikan kuliahnya dengan baik, tepat waktu, dan juga menjadi ibu yang hebat untuk si Fahel dan juga istri yang sabar untuk suami Amel." Gitu. Kata suami Amel gitu. Jadi Amel langsung oke, jangan menangis. Setelah ini kita mau foto-foto gitu. Jadi melo kan. Jadi itu teman-teman cerita Amel. Semoga cerita Amel ini bisa memotivasi teman-teman semuanya. Jadi Amel tidak menganjurkan kalian menikah semasa kuliah, tapi tidak ada salahnya menikah ketika masih kuliah teman-teman. Asalkan kalian bisa tadi membagi waktu dan siap mental untuk menghadapi segala cobaan yang nantinya akan teman-teman hadapi. Gitu. Oke, sekian video curhat Amel. Jangan lupa dukung channel Amel ya teman-teman dengan cara subscribe, like video ini jika kalian suka, komen di bawah, dan share video ini ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.